Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayhan Rabani Anaki Surantino, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan menganalisis terkait permasalahan atau isu kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi namun berdasarkan landasan dari prinsip ekonomi Islam. Mungkin untuk lebih detailnya di sini saya akan membahas mengenai online shop atau toko online. Nah, online shop yang akan saya bahas di sini bukan tidak dari landasan apa-apa, tapi di sini saya akan membahas melalui landasan dari Fatwa DSN MUI nomor 146 tahun 2021. Lalu kenapa di sini saya ingin membahas terkait permasalahan online shop? Mungkin sedikit kilas balik, di mana online shop itu merupakan platform yang sering digunakan oleh masyarakat kita secara umum, bukan hanya pihak muslim saja. Nah, namun di sini mungkin bagi kita umat muslim itu memikirkan, apakah sebenarnya online shop itu diperbolehkan dari sisi Islam atau tidak gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di situ kita membutuhkan yang namanya istinbat. Istinbat itu adalah kita harus mengetahui sumber hukumnya dari mana, lalu metode analisis hukumnya seperti apa, lalu pihak-pihak apa saja yang terkait dalam hal tersebut. Nah, mungkin untuk menjawab hal tersebut saya akan sedikit membacakan dari fatwa DSN MUI yang ada terkait online shop berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama itu kita akan membahas sumber hukumnya dari Al-Quran terlebih dahulu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan di dalam Quran surat Al-Nisa ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan atau mengambil harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas dasar sukarela di antara kalian." Lalu juga tertulis di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Malik dari bapaknya Yahya Al-Mazini radhiyallahu anhu, riwayat Al-Hakim dan Al-Dar Al-Khudni dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berbunyi, tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya dari kerugian ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya yang perbuatannya itu bersifat merugikan, seperti itu. Lalu juga terdapat kaidah-kaidah fikih yang membahas terkait hal-hal seperti ini, yaitu adalah pada dasarnya segala bentuk muamalat atau jual beli itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Dan juga kita harus memperhatikan seperti segala doror atau bahaya atau kerugian itu harus dihilangkan dan harus dicegah sebisa mungkin. Nah, mungkin dari sumber hukum yang sudah kita baca, kita ketika jual beli itu sebenarnya diperbolehkan asal tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan juga kita itu harus menghindari dari kerugian atau kita tidak boleh merugikan orang lain seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan online shop? Mungkin sebelum masuk ke dalam situ, kita akan mengkaji dulu metode apa yang digunakan dalam pengkajian hukum dari online shop ini sendiri. Pengkajian hukum dari online shop ini tentu saja kita akan melihat dari sumber-sumber hukumnya, lalu kita akan menganalisis apa saja manfaat dan mudarat yang ada di dalam jual beli online ini dan lain-lain. Mungkin untuk lebih detailnya kita bisa membahas lebih lanjut lagi ya terkait online shop itu seperti apa. Nah, di dalam online shop terdapat karakteristik-karakteristik yang akan dibahas, yaitu seperti pedagang itu menawarkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa perantara atau wasit. Dan juga penawaran dan penjualan barang atau jasa dilakukan melalui platform online shop atau platform digital. Lalu juga pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu selain itu kita juga akan membahas terkait subjek-subjek apa saja yang terikat di dalam online shop, yaitu pedagang dan pelanggan. Yang kedua itu penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah penyedia jasa ekspedisi. Nah, lalu juga ada ketentuan mengenai sigat al-akad gitu. Jadi sigat al-akad di dalam online shop ini harus dijelaskan secara tegas gitu. Ketika ingin ada terjadinya jual beli dalam online shop itu harus ada yang namanya ijab qabul. Ijab itu terjadi ketika pedagang menawarkan dan memasarkan barang atau jasa. Sedangkan qabul itu terjadi ketika pelanggan menyatakan pembelian barang atau jasa yang ditawarkan.
Nah, lalu juga dalam melakukan perdagangan, pedagang itu tidak boleh melakukan penjualan yang menyalahi tindakan syariah seperti tadlis, najsi, dan gisisi. Lalu apa sih emang hal-hal tersebut? Tadlis itu adalah tindakan yang menyembunyikan catatan objek akad yang dilakukan pedagang untuk menipu sang pembeli. Jadi pembeli itu akan melihat bahwa objek tersebut tidak cacat, tapi sebenarnya itu cuma dalih aja. Lalu yang kedua adalah gisisi. Gisisi adalah salah satu bentuk tadlis, yaitu pedagang menjelaskan keunggulan barang yang dijual, tapi dia tidak menyebutkan kekurangannya. Selanjutnya ada najzi. Najzi adalah menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan-kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Jadi kayak ketika ada harga lebih tinggi, jadi ibaratnya barang tersebut merupakan barang langka gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ketentuan lebih dalam terkait online shop. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli. Lalu juga yang kedua, barang atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah atau peraturan undangan yang berlaku. Jadi barang atau jasa itu yang boleh diperjualbelikan adalah barang-barang yang bersifat halal dalam hukum Islam dan juga disifat diperbolehkan di dalam undang-undang. Lalu juga harga yang dibayarkan itu sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan undang-undang. Lalu juga untuk pembayaran itu berlaku seperti transfer menggunakan uang elektronik atau tunai dari gerai retail. Dalam hal barang seperti barang fisiknya, serah terima mabi dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli, atau penjual bisa menggunakan penyedia jasa ekspedisi untuk menyerahkannya kepada pembeli. Nah, dalam hal pengiriman sekarang kita akan bahas ya. Dalam hal pengiriman barang, jika menggunakan penyedia jasa, akan dilakukan akad ijarah antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli sesuai kesepakatan di awal. Lalu dalam hal barang juga, yang diterima pembeli jika tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar. Lalu juga dalam hal barang, jika barang yang diterima itu rusak karena kelalaian dari penyedia jasa ekspedisi pada saat pengiriman, maka yang akan bertanggung jawab adalah penyedia jasa ekspedisi, karena sebelumnya sudah dilakukan akad dari penyedia ekspedisi dengan si penjual. Seperti itu. Lalu di sini kita juga akan membahas mengenai akad-akad apa saja yang akan digunakan gitu. Yang pertama itu ada akad jual beli. Akad jual beli itu nanti akan dilakukan oleh akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang awalnya punya si penjual menjadi si pembeli, seperti itu. Lalu juga ada akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan mustajir, atau antara mustajir dan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat barang maupun dari manfaat jasa yang ditukarkan. Oke, lalu bagaimana jika ada permasalahan sengketa atau ada permasalahan gitu? Kita harus menyelesaikannya kemana? Ketika ada permasalahan dalam online shop, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti misalnya permasalahan dari penjual, maka si pembeli bisa melakukan musyawarah dengan penjual dan mencapai kesepakatan. Lalu bagaimana jika kesepakatan tersebut tidak tercapai? Lalu yang bisa dilakukan adalah melalui lembaga penyelesaian sengketa seperti Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, atau juga bisa melalui pengadilan agama. Oke, mungkin dari pembahasan kita tadi di sini saya akan menarik kesimpulan mengenai hukum dari online shop melalui prinsip syariah gitu ya. Jadi sebenarnya online shop itu diperbolehkan ya, karena tidak ada dalil secara khusus yang mengharamkan online shop. Namun dalam pelaksanaannya, online shop juga harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Syarat-syaratnya itu seperti tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram. Lalu juga
pihak penjual itu tidak boleh melakukan sifat yang penipuan kepada pembeli seperti itu. Jadi jika bisa ditarik kesimpulan, online shop itu sebenarnya diperbolehkan dalam hukum Islam karena jatuhnya itu jual beli, tapi perbedaannya jika jual beli biasanya kita lakukan secara langsung, tapi ini kita lakukan secara tidak langsung atau melalui media digital. Oke, mungkin sekian analisis fatwa dari saya. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.